Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dini. Kali ini, aku akan mengangkat kisah nyata dari Jawa Timur. Kisah seorang nelayan dan dayang laut selatan. Dulu kisaran tahun 1997, ramai diperbincangkan di salah satu daerah di Jawa Timur. Sebelum kita mulai, Dini mohon dukungan kamu untuk subscribe channel Jejak Gaib Story ini ya, agar Dini semakin semangat mencari informasi yang bisa aku angkat menjadi cerita. So, siapkan headset kamu, kita mulai. Angin malam itu benar-benar aneh. Langit mendong, bulan diselimuti awan tebal, dan suara ombak di pesisir selatan Jawa Timur terdengar lebih buas dari biasanya. Para nelayan di kampung kecil itu memilih menambatkan perahu mereka, menunggu hingga laut tenang. Tapi ada satu orang yang bandel, Joko. Joko adalah nelayan muda. Tubuhnya keras ditempa matahari, rambutnya awut-awutan ditiup angin asin, dan kulitnya gelap terbakar laut. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan samudra. Baginya, laut bukan musuh, tapi sahabat. Malam itu, meski angin menderu, ia tetap bersiap menurunkan jala. "Leh, jangan nekat," teriak seorang tetua desa dari tepi pantai. "Laut lagi marah. Bisa-bisa kau ditelan ombak." Tapi Joko hanya menoleh sambil tersenyum kecil. "Aku nggak apa-apa, Pak. Doakan saja." Ia mendorong perahunya melawan gelombang hingga hilang ditelan gulita malam di tengah laut. Suara ombak seperti auman raksasa. Perahu kecil Joko terombang-ambing. Angin makin kencang, menusuk tulang. Namun, ia tetap melawan. Tangannya menggenggam jala, melemparkan berkali-kali, berharap ada ikan yang tersangkut. Tapi semakin lama, semakin jelas, laut benar-benar sedang murka. Ombak meninggi, setinggi dinding rumah. Satu gelombang besar menghantam perahunya, membuat kayu tua itu berderit keras. "Ya Allah," Joko berbisik. Gelombang berikutnya datang lebih besar. Perahu kecilnya terbalik. Tubuh Joko terhempas ke air asin yang dingin menggigit. Joko berusaha berenang, tapi arus terlalu kuat. Napasnya habis, air asin masuk ke paru-parunya. Matanya mulai buram, tubuhnya diseret ke dasar. Di saat tubuhnya hampir menyerah, sesuatu terjadi. Dari balik kegelapan laut, muncul cahaya hijau keemasan, seolah-olah ada obor yang menyala di dalam air. Joko memicingkan mata, berusaha melihat. Sosok itu muncul. Seorang perempuan, rambutnya panjang terurai, berkilau di air, seperti benang sutra basah. Matanya tajam, dalam, seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Tubuhnya terbalut kain hijau zamrud, melayang-layang indah di dalam arus. Ia mendekat. Jemarinya yang pucat menyentuh kening Joko. Dalam sekejap, tubuh Joko terasa ringan, seperti ada kekuatan yang mengangkatnya naik. Tiba-tiba ia sudah terhempas ke atas pasir pantai. Batu keras mengguncang dadanya. Air asin keluar dari mulutnya. Dadanya sakit tapi ia sadar. Ia akhirnya selamat. Di hadapannya berdiri sosok perempuan tadi. Rambutnya basah tapi wahannya terlalu cantik untuk disebut manusia biasa. Hidungnya mancung, kulitnya putih pucat, bibirnya merah alami, tatapannya menusuk hati. Joko tercekat. Siapa kamu?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, bibirnya tersenyum samar, suaranya lirih, namun jelas, seolah bergema di antara debur ombak. "Aku hanyalah dayang dari istana laut." Joko gemetaran. Ia pernah mendengar cerita rakyat tentang Nyai Roro Kidul, sang penguasa laut selatan, dan dayang. Berarti perempuan ini bukan sembarangan. Perempuan itu menatapnya dalam. "Kau belum waktunya mati, Joko. Itu sebabnya aku menolongmu." Joko masih terengah, setengah tak percaya. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena baru saja lolos dari maut, tapi juga karena sosok di hadapannya terasa lain. Angin malam makin dingin, suara ombak bergemuruh, tapi di sekitar mereka terasa hening. Seakan dunia menahan napas, perempuan itu perlahan berbalik, melangkah menuju ombak. Tubuhnya seakan menyatu dengan air,
Gaunnya berkilau diterpa cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan. "Tunggu, jangan pergi dulu. Siapa namamu?" Perempuan itu menoleh sekali lagi, senyum tipis di wajahnya. "Suatu saat nanti, kita akan bertemu lagi." Lalu ia lenyap. Ditelan ombak malam, Joko terduduk di pasir, jantungnya masih berpacu. Apa yang barusan ia alami? Apakah ia berhalusinasi karena hampir tenggelam? Ataukah memang benar, ia baru saja bertemu dengan penghuni istana bawah laut? Yang jelas, sejak malam itu, Joko tak bisa lagi melupakan wajah sang penolong. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itu adalah awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya. Sejak malam itu, Joko tak bisa tidur nyenyak, bukan karena mimpi buruk tentang ombak atau perahu terbalik, tapi karena bayangan wajah perempuan misterius itu terus menghantui pikirannya. Rambut panjang basah yang berkilau di bawah bulan, tatapan mata yang dalam seperti samudra, dan suara lembutnya yang bergema di telinga. Aku hanyalah dayang dari istana laut." Hari-hari berikutnya, Joko berubah. Ia sering melamun, duduk di tepi pantai hingga larut malam. Para tetangga mulai gelisah. "Joko, kau kenapa nak?" tanya seorang ibu tua tetangganya. Joko hanya tersenyum singkat. "Gak apa-apa bu." Padahal di dalam hatinya, ia selalu berharap perempuan itu datang lagi. Hingga suatu malam, keinginannya terkabul. Ombak tenang, bulan bundar menggantung di langit. Joko duduk di atas pasir. Pandangannya menerawang jauh ke laut. Angin semilir membawa aroma asin yang khas. Tiba-tiba, ada riak kecil di permukaan laut, meski angin hampir tak berhembus. Dari riak itu, perlahan muncul sosok yang sangat ia kenal. Perempuan bergaun hijau zamrud itu berjalan mendekat. Kakinya seolah menyatu dengan ombak. Rambutnya basah tergerai. Wajahnya bercahaya di bawah sinar bulan. Jantung Joko berdegup kencang. "Aku benar-benar tidak bermimpi," bisiknya. Perempuan itu berhenti tepat di depannya. "Kau menungguku?" tanyanya lembut. Joko tergagap. "Iya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kau sudah menyelamatkan nyawaku." Perempuan itu tersenyum samar. "Aku hanya menjalankan tugas Yoko Menggerniet, menjaga batas antara laut dan daratan. Dan kadang, menolong yang memang belum ditakdirkan mati." Sejak malam itu, mereka sering bertemu. Kadang duduk berdua di tepi pantai, kadang berjalan di pasir basah sambil mendengar debur ombak. Joko merasa seolah mengenalnya sejak lama. Ia bercerita tentang hidupnya sebagai nelayan miskin, tentang ayahnya yang mati di laut, dan tentang mimpinya ingin punya hidup lebih baik. Sementara perempuan itu, meski tak banyak bicara, perlahan mulai membuka diri. Namanya Ratna. Ia adalah salah satu dayang istana Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Ratna bercerita bahwa hidupnya terikat oleh janji dan tugas di bawah samudra. Tapi ia selalu penasaran dengan dunia manusia. "Mungkin karena itu aku suka muncul ke permukaan," katanya sambil tersenyum. "Dan mungkin karena itu aku bertemu denganmu, Joko." Hari berganti minggu, perasaan Joko tumbuh semakin dalam. Ia tak lagi melihat Ratna sebagai makhluk gaib, tapi sebagai perempuan, seorang perempuan yang membuat hatinya bergetar setiap kali mereka bertemu. Suatu malam, saat bulan sabit redup, Joko memberanikan diri. Ia menatap mata Ratna, berusaha mengendalikan degup jantungnya. Aku gak bisa bohong lagi. Aku jatuh hati padamu. Setiap hari, aku hanya memikirkanmu. Aku ingin kau jadi bagian dari hidupku." Ratna terdiam lama. Matanya yang dalam menatap lurus pada Joko. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi ada getaran halus di bibirnya. "Apa kau tahu siapa aku sebenarnya, Joko? Aku bukan manusia. Aku dayang dari istana bawah laut. Dunia kita berbeda." "Aku tahu." Joko menelan ludah, tapi suaranya mantap. "Aku gak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Aku ingin bersamamu." Hening panjang, ombak pecah di kejauhan. Angin malam membawa aroma bunga melati samar-samar. Entah dari mana datangnya. Akhirnya, Ratna tersenyum kecil. Tapi senyum itu ada getirnya. "Kalau benar kau ingin bersamaku, ada syaratnya." Joko tertunduk sebentar, lalu kembali menatap Ratna.
Apapun, katakan saja. Aku berani. Ratna mendekat, berbisik lirih, seakan takut didengar laut itu sendiri. Cinta antara manusia dan dayang laut tidaklah mudah. Jika kau menikah denganku, kau akan mendapat berkah, tapi juga kutukan. Semua ada harganya. Tak masalah, potong Joko cepat. Tanpa pikir panjang, aku bersedia. Aku ingin menikah denganmu, Ratna. Ratna menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah Joko, kalau begitu, takdir kita sudah terikat. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, cinta antara nelayan miskin dan dayang laut diikrarkan dalam bisikan. Akhirnya, pernikahan itu terjadi sangat sederhana. Tak ada pesta meriah, tak ada gamelan yang berbunyi. Hanya malam, pantai, ombak yang berderu, dan bulan yang menjadi saksi. Joko mengikat janji pada Ratna dengan hati yang mantap, dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Hari-hari setelahnya, Joko seperti terlahir kembali. Setiap kali ia melaut, jaringnya tak pernah kosong. Ikan berlimpah, lebih banyak daripada nelayan lain. Kadang-kadang, ia bahkan menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Peti kayu yang terbawa ombak, berisi emas, perhiasan, atau batu akik yang berkilau. Awalnya, ia kaget, tapi Ratna hanya tersenyum tenang. Itu hadiah dari laut, katanya. Laut punya simpanan harta yang tak pernah habis. Dan kau, Joko, sekarang adalah bagian dari laut itu. Desa pun geger. Joko yang dulu cuma nelayan miskin, kini tiba-tiba punya rumah kayu paling megah di kampung. Perahu barunya lebih besar, layarnya kokoh, jalannya lebih bagus. Orang-orang berbisik-bisik di belakangnya. Kau dengar, si Joko itu kaya mendadak. Katanya nemu emas di laut. Apa nggak aneh? Kita semua melaut tiap hari. Kenapa cuma dia yang dapat? Jangan-jangan dia ada main sama penunggu laut? Joko pura-pura nggak dengar. Tapi di dalam hati, ia tahu bisikan itu tidak sepenuhnya salah. Suatu malam, setelah makan malam bersama Ratna, Joko membuka percakapan. Ratna, apa semua ini? Bakal terus begini. Aku bisa melaut, bawa pulang harta, hidup lebih baik dari siapapun di kampung. Ratna menatapnya dengan mata yang dalam. Ada senyum tipis, tapi juga bayangan dingin di wajahnya. Joko, semua hal di dunia ini ada harganya. Kau pikir emas dan ikan datang begitu saja? Tidak. Laut memberi, tapi laut juga menagih. Joko mengernyitkan dahinya. Maksudmu? Ratna mendekat, membelai wajahnya. Jemarinya dingin, seperti air laut. Selama kau bersamaku, kau akan hidup makmur. Tapi setiap bulan purnama, kau harus memberi imbalan. Kata imbalan itu membuat Joko resah. Ia menarik napas panjang. Imbalan apa yang kau maksud, uang? Sesaji. Ratna tersenyum samar. Tapi senyum itu aneh. Ada sesuatu yang menakutkan di baliknya. Bukan uang, bukan sesaji. Yang laut butuhkan lebih dari itu. Joko terdiam. Bulu kuduknya merinding. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas, Ratna. Ratna menunduk, lalu berbisik lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh debur ombak di kejauhan. Yang harus kau lepaskan ke laut adalah darah. Darah, kata itu terngiang di telinga Joko, membuat tubuhnya dingin. Ia menatap Ratna dengan mata membelalak. Darah, maksudmu, darah siapa? Manusia. Suaranya bergetar. Ratna menatapnya kembali. Kali ini tanpa senyum. Matanya serius, dalam, seolah menyelami hati Joko. Jangan kau tanyakan sekarang. Waktunya akan datang, dan saat itu, kau akan mengerti. Sejak malam itu, Joko tak bisa tenang. Setiap kali ia memegang emas, setiap kali jaringnya penuh ikan, ia selalu teringat kata-kata Ratna. Yang harus kau lepaskan adalah darah. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin maksudnya hanya darah hewan, atau sesaji sederhana. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu yang dimaksud Ratna bukan sesederhana itu. Sementara itu, desas-desus di kampung semakin liar. Orang-orang mulai curiga. Ada yang bilang Joko punya pesugihan. Ada yang berani bersumpah melihat Joko berbicara dengan perempuan cantik di pantai saat tengah malam. Perempuan siapa itu?
Bukannya istrinya Joko? Orang kampung sini? Ah, jangan-jangan perempuan itu bukan manusia. Joko pura-pura tak peduli. Tapi bisikan-bisikan itu makin menekan. Malam berikutnya, bulan purnama muncul bulat sempurna. Ombak bergemuruh lebih keras dari biasanya. Ratna berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat diterpa sinar bulan. Ia menoleh pada Joko. Sudah waktunya, katanya singkat. Joko terdiam sejenak. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu saat inilah yang dimaksud Ratna. Tapi apa benar imbalannya adalah darah manusia? Joko merasa dadanya sesak. Ia ingin bertanya, ingin menolak, tapi tatapan Ratna terlalu dalam, terlalu kuat. Seakan ada kekuatan yang mengekang lidahnya. Ratna melangkah ke arah pantai. Kain hijaunya berkibar tertiup angin. Joko, ikutlah aku. Dan malam itu, nasib Joko benar-benar mulai ditulis ulang oleh laut. Malam purnama telah terlukis. Ombak menggulung lebih keras dari biasanya. Angin dingin menampar kulit, dan langit tampak merah samar. Seolah ada darah yang menetes di ufuk. Ratna berdiri di bibir pantai. Gaun hijaunya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang biasanya lembut, malam itu tampak kaku, dingin, seolah tak lagi menyisakan belas kasih. Sudah waktunya, Mas, katanya tanpa menoleh. Waktunya apa? Joko bergetar. Waktunya kau membayar. Joko menelan ludah, suaranya parau, penuh keraguan. Ratna, jangan bilang ini ada hubungannya dengan kata-katamu tentang darah itu. Ratna menatapnya dengan sorot tajam. Matanya memantulkan cahaya bulan. Seperti dua permata berkilau, tapi menusuk. Jangan pura-pura nggak tahu, Mas. Semua yang kau nikmati, emas, ikan, kemakmuran itu bukan milikmu. Itu milik laut, dan laut selalu menagih imbalan. Apa harus darah manusia? Suara Joko pecah, nyaris berteriak. Ratna tersenyum tipis, senyum yang menakutkan. Laut hanya menerima yang bernyawa, dan jiwa manusia adalah persembahan paling berharga. Joko terduduk di pasir, jantungnya seakan diremas. Ia teringat wajah-wajah tetangganya, orang-orang kampung yang tiap hari melaut bersamanya. Bagaimana mungkin ia tega mengorbankan mereka? Tidak, Ratna, aku tidak bisa. Ratna berjalan mendekat, membelai bahunya, jemarinya dingin, menusuk kulit. Joko, kalau kau menolak, maka laut akan menagih langsung padamu. Bukan hanya kau yang hilang, tapi juga keluargamu, desamu. Semuanya bisa ditelan ombak. Kau yang memilih, satu nyawa atau banyak nyawa. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan datang. Seorang nelayan tua pulang dalam keadaan mabuk berat. Jalannya sempoyongan, lidahnya cadel tak jelas. Tubuhnya hampir jatuh ke pasir. Ratna berbisik di telinga Joko. Dia, cukup. Lepaskan dia pada laut. Itu akan menenangkan amarah ombak untuk sementara. Joko gemetaran. Dia tetanggaku. Aku kenal keluarganya. Aku tidak bisa. Ratna menatapnya tajam, senyum hilang dari wajahnya. Kalau kau tidak bisa, biar aku yang melakukannya. Ia mengangkat tangannya, dan seketika ombak bergemuruh. Air laut seperti tangan raksasa, siap menyeret nelayan tua itu. Jangan, Joko berteriak. Dengan panik, ia berlari, memegang tubuh nelayan tua yang hampir terjatuh. Tapi tatapan Ratna begitu dingin. Joko, ingat, kau sudah berjanji. Detik itu, hati Joko hancur. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Dengan tangan bergetar, ia mendorong tubuh nelayan tua itu perlahan ke arah laut. Nelayan itu sempat menjerit. Sebelum ombak besar datang dan menelannya dalam sekali hentakan, jeritan itu membekas, menusuk telinga Joko, akan menghantui seumur hidupnya. Sejak malam itu, Joko berubah. Matanya sayu, tidur pun jarang. Setiap kali ia menutup mata, wajah nelayan tua itu muncul, menatapnya dari dalam air, penuh darah dan teriakan. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, ikan-ikan datang lebih banyak dari sebelumnya. Peti berisi emas kembali terdampar di jaringnya. Orang kampung makin curiga. Heran ya, setiap kali ada orang hilang di laut, si Joko justru makin kaya. Iya, jangan-jangan dia yang jadi biang keladinya.
Bisikan itu makin keras, pandangan curiga makin tajam menusuk Yoko terpoyak. Tapi Ratna selalu ada di sampingnya, membisikkan kata-kata dingin. Jangan pedulikan mereka. Kita punya laut, kita punya kekayaan. Selama kau menuruti syaratnya, kau akan aman. Joko terdiam sejenak. Ia menundukkan pandangannya. Air matanya menetes, bercampur pasir dan garam. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh, jalan kembali sudah tertutup. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ia mulai bertanya, berapa banyak lagi jiwa yang harus kuberi? Sampai kapan laut akan berhenti menagih? Pertanyaan itu terus bergaung, tanpa jawaban. Malam-malam setelah tumbal pertama itu, hidup Joko berubah jadi neraka. Ia memang semakin kaya, tapi jiwanya makin hancur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah nelayan tua yang dikorbankan itu muncul dari bawah laut. Matanya merah, bibirnya berlumur darah, menjerit-jerit. Joko terbangun berkeringat, tubuhnya gemetar. Kadang ia berlari ke pantai, berteriak pada ombak, "Cukup, aku gak sanggup lagi." Tapi laut hanya menjawab dengan gemuruh, seakan menertawakannya. Desa makin kacau, satu demi satu. Nelayan lain hilang di laut. Ada yang kapalnya kembali kosong, ada yang jasadnya tak pernah ditemukan. Orang-orang mulai saling menuduh, tapi hampir semua bisikan akhirnya mengarah pada satu nama, Joko. Setiap ada yang hilang, Joko makin kaya. Dia bukan manusia biasa lagi. Dia sudah menjual dirinya pada laut. Tatapan curiga menusuk kemanapun Joko pergi. Ia bukan lagi tetangga, bukan lagi teman, tapi sosok asing yang ditakuti. Suatu malam, badai besar datang. Ombak menggulung seperti dinding hitam raksasa. Angin meraung, mematahkan pohon-pohon kelapa di tepi pantai. Ratna berdiri di depan rumah. Gaunnya berkibar liar. Rambutnya terurai panjang. Wajahnya pucat. Matanya merah berkilat. "Mas," suaranya bergema. "Kau sudah mulai goyah. Kau ragu, dan laut tidak pernah memaafkan pengkhianatan." "Aku tidak bisa lagi, Ratna," Joko berteriak. Air matanya bercampur hujan. "Aku tidak sanggup mengorbankan lebih banyak orang. Aku ingin berhenti. Aku ingin kembali jadi manusia biasa." Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Kau lupa, Joko. Kau sudah jadi bagian dari laut. Janjimu tidak bisa dibatalkan." Ombak tiba-tiba naik, lebih tinggi dari rumah. Gemuruhnya membuat tanah bergetar. Joko mundur, tubuhnya gemetar ketakutan. Ratna melangkah maju, gaunnya menyatu dengan air. Wajah cantiknya kini tampak menyeramkan, dingin seperti patung batu. "Laut sudah menagihmu, Mas. Kau yang jadi tumbal selanjutnya." Joko berteriak histeris. "Ratna, kau istriku, kau janji akan bersamaku." Ratna menatapnya dengan mata basah, tapi suaranya tetap dingin. "Cinta di dunia kami selalu berakhir dengan korban, dan kini, giliranmu." Ombak besar menyambar. Tubuh Joko terhempas, terbanting ke pasir, lalu terseret ke tengah badai. Ia berusaha berenang, tapi arus terlalu kuat. Di tengah gelap gulita, ia melihat wajah-wajah korban sebelumnya. Nelayan tua, tetangga-tetangga yang hilang, semua menatapnya dengan mata penuh dendam. Tangan-tangan mereka mencengkeram kakinya, menariknya ke dasar. Yoko menjerit, tapi suara itu hilang di telan lautan. Keesokan paginya, badai reda. Orang-orang desa menemukan perahu Joko terdampar di bibir pantai. Kosong. Tak ada jasad. Hanya sebuah cincin pernikahan berlumur garam, tergeletak di atas pasir basah. Sejak hari itu, nama Joko hanya tinggal bisikan. Orang-orang menyebutnya sebagai contoh nyata. Siapapun yang berani bersekutu dengan laut, akhirnya akan ditelan oleh laut itu sendiri. Dan kadang, di saat malam purnama datang, beberapa nelayan bersumpah melihat sosok perempuan bergaun hijau berjalan di tepi pantai. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong, seakan masih menunggu korban berikutnya. Tamat. Gimana menurut kamu? Tulis komentar kamu ya. Dini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.